Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review keyboard 60% baru dari Kodo, yaitu Kodo Gecko. Sebenarnya gue sangat excited buat keyboard ini, karena rilis pas-pasan gue lagi nyari keyboard 60% yang wireless. Kalau lihat dari speknya, kelihatannya seperti VX5 yang wireless edition ya. Ya udah, langsung ke unboxingnya aja. Sebelum video ini, gue mau kasih tahu kalau gue nggak disponsor dan gue menggunakan uang gue sendiri. Jadi akan sangat membantu jika kalian memencet tombol like dan subscribe. Di dalam box ada keyboardnya yang saya beli dalam warna putih dengan red switch. Kelengkapannya seperti keyboard hot swap atau removable switch zaman sekarang. Sudah include keycap dan switch puller. Gua mau point out kalau switch dan keycap pullernya itu yang dikasih model 2-in-1 dan model kawat. Tetapi agak aneh karena sisi kawatnya hanya ada satu loop. Terus ada kabel USB-C yang non-braided dengan panjang 1,4 meter. Sisanya tinggal manual dan buku garansi. Berbeda dengan video review gue yang lain, sekarang sound test bakal gue taruh di akhir video. Pertama gue mau ngebahas layout keyboard ini, dimana dia seperti VX5 dengan key FN-nya di pojok bawah. Terus untuk konektivitas bisa lewat USB-C atau Bluetooth up to 3 devices at a time. Berat keyboard ini 596 gram. Memulai teardown dari lapisan pertama keyboardnya, kita bisa melihat keycaps OEM profile yang terbuat dari double shot ABS, dengan Shine Through Legends. Tetapi ada beberapa keycap yang mempunyai legend printing non-shine through ya. Kualitas printingnya juga kurang baik menurut saya. Dari sisi akustik, keycap set ini mempunyai ketebalan 1,4 mm, sedangkan MaxFit 61 mempunyai 0,9 mm dan VX5 1 mm. Keycapnya juga mempunyai segmenting yang cukup baik, jadi suaranya udah mantep lah buat keycap included. Setelah melepas keycap, kita melihat switchnya yang bermerek Otemu. Yang unik dari switch ini itu, Kodo menggunakan yang tipe dustproof atau box style. Ini sangat jarang saya lihat di keyboard OEM kisaran harga segini. Ini bisa menjadi satu-satunya deciding factor jika Anda akan membawa keyboard ini di tempat yang berdebu, seperti ke workshop atau tempat kerja. Setelah mencabut switch, kita bisa lihat jika soket yang digunakan itu Otemu hot swap atau removable socket. Mungkin zaman VX5 ini bisa menjadi deciding factor untuk kalian yang mau ngemodif keyboard ini. Tapi zaman sekarang, especially kalau low budget moddingnya, pilihan switchnya udah sangat banyak yang compatible. Jadi nggak usah khawatir kalau mau ganti switch, asal kalian nggak milih yang ribet-ribet. Kalau mau menggunakan switch yang nggak compatible, bisa coba lihat ke video tutorial gua dimana gua ngebahas cara ngemodif switch agar muat ke Otemu socket. Untuk LED yang digunakan, sayangnya masih SMD mount yang di atas PCB. Jadi kalau mau ganti switch agak ribet. Jadi harus nyari yang compatible dengan SMD LED. Untuk stabilizer udah pre-loop, tapi kualitas loop yang digunakan kurang baik. Jadi masih ada beberapa key yang rattle. Fitment dengan plate-nya cukup ketat, jadi nggak perlu di band-aid mod lagi. Setelah mencabut semua switch, kita bisa melihat ada 7 baut. Sayangnya layout masih tidak standar dan tipe mounting ke case-nya plate-to-case tray mount, seperti kebanyakan keyboard OEM di kisaran harga segini. Plate yang diberikan merupakan material aluminium, karena menempel dengan magnet. Cat yang digunakan durable dan mempunyai finish satin dengan tekstur kasar. Plate ini mempunyai ketebalan 1,6 mm. Next, kita bisa lihat PCB-nya, di mana kita bisa confirm kalau dia menggunakan Otemu socket dan LED SMD top PCB. Warna PCB-nya seperti yang standar hijau. Connected ke PCB-nya, kita bisa lihat kalau ada baterai yang digunakan untuk mempower keyboard ini dalam Bluetooth mode. Baterainya single cell, jadi mempunyai voltase 3,7 volt. Dan ukurannya 5,2 cm x 13,1 cm, dengan ketebalan 4 mili, dan kapasitas 2500 mAh. Baterainya juga mempunyai berat 53 gram. Baterainya sudah di double tape dan dipasang foam biar nggak goyang-goyang di dalam case. Setelah semuanya dikeluarkan, kita tertinggal dengan case-nya. Case-nya karena dia Bluetooth ada dua part, switch on-off-nya dan case biasanya. Case-nya berbahan plastik dan mempunyai ketebalan 2,6 mm. Untuk branding hanya ada di pinggir keyboard dan di bawah case-nya. Sudah included dengan rubber feet keyboard ini, tapi tak ada flip-up feet. Untuk bentuk case-nya mempunyai typing angle 5 derajat, dan dimensinya 28,7 cm x 10 cm, dengan poin paling tinggi 2,9 cm dan poin paling pendek 1,9 cm. Terus kita ke software-nya, yang sayangnya masih tidak compatible dengan VIA. Untuk software-nya gak ada anything noticeable, kelihatannya dan cara penggunaannya seperti keyboard OEM lain. Bisa digunakan untuk mengganti lighting dan mapping keyboard-nya.
tetapi hanya bisa disettingkan sesaat menggunakan wired mode. Akhirnya kita ke RGB lighting keyboard ini. Ini contoh beberapa pattern defaultnya. Next, ini sound testnya yang 100% stock unmodded. Kalau mau denger yang modded, jangan lupa hit tombol like dan subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan pas gua upload. Ya udah, ini akhir video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, bisa join Discord group kami, link di description. Tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming di Twitch @rain_ch setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau ada pertanyaan, tinggal mampir. Thank you udah nonton review video gua dan bye-bye! See you next time!